Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume kedua chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang turnamen Dewa Perang. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, hari ini adalah hari pertama dimulainya turnamen Dewa Perang. Dan saat ini Kit dan juga Skell sedang menonton turnamen Dewa Perang. Dan setelah itu, Kit pun lalu melihat Skell sedang sibuk menulis sesuatu di dalam sebuah buku. Lalu Kit bertanya kepada Skell apa yang sedang dia lakukan. Lalu Skell pun langsung menjawab. Skell bilang kepada Kit bahwa dia sedang mengumpulkan data pertandingan untuk melakukan sebuah analisa agar dia bisa memenangkan taruhan. Kit yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Bahkan di sini Kit merasa sangat terbantu oleh Skell jika Skell bisa mengumpulkan banyak data pertandingan, karena hal itu akan sangat memudahkannya untuk melawan semua peserta yang lain. Lalu setelah itu, Kit pun langsung bertanya kepada Skell, apakah Skell sudah mengumpulkan data-data yang berguna. Dan Skell pun dengan sangat bangga langsung memberitahu Kit. Skell bilang kepada Kit bahwa dia telah mengumpulkan banyak data yang sangat berguna. Tetapi saat Kit melihat semua data itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena ternyata data-data itu tidak berguna sama sekali. Bahkan data itu hanya berisi informasi tentang penampilan para peserta dan bukan kemampuannya. Dan hal itu membuat Kit sangat kesal. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang penonton yang lainnya, dan dia pun langsung menuju ke tempat Kit dan juga Skell. Sedangkan Skell yang melihat orang itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena ternyata orang itu adalah idolanya. Lalu Skell dengan sangat bangga bilang kepada Kit, jika orang itu adalah seorang legenda yang tidak pernah terkalahkan di dalam turnamen apapun, dan namanya adalah Golden Kinmeki. Sedangkan Golden yang mendengar pujian itu, dia pun sebenarnya merasa sangat bangga dengan pujian dari Skell. Tetapi dia berusaha tetap cool untuk menjaga citranya. Lalu Golden bilang kepada Skell bahwa sebenarnya dia sangat malu dengan julukan itu. Dan sebagai gantinya, Skell bisa memanggilnya dengan julukan yang lain, yaitu Sang Naga Emas yang tidak terkalahkan. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, dia malah menjadi sangat muak. Dan dengan bosan, Kit pun lalu bertanya kepada Skell, siapakah orang aneh ini? Skell yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia tidak menyangka jika Kit tidak tahu tentang Golden Kinmeki. Lalu setelah itu, Skell pun dengan bangga langsung memberitahu Kit. Skell bilang bahwa Golden Kinmeki itu orang yang sudah mengikuti banyak sekali pertandingan yang ada di seluruh dunia. Dan seperti julukannya, Golden Kinmeki tidak pernah kalah di dalam pertandingan apapun, dan hal itu membuatnya sangat terkenal. Golden yang mendengar hal itu, dia malah menjadi semakin tersanjung. Lalu dia bilang kepada Skell bahwa semua itu adalah kebenaran. Dan Golden juga langsung memuji Skell. Golden bilang kepada Skell bahwa Skell itu adalah anak muda yang memiliki kemampuan yang sangat menjanjikan. Bahkan dengan bangganya, Golden pun bilang kepada Skell dan juga Kit jika semua kemenangan itu selalu akan menjadi miliknya. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya pembawa acara pun mulai mengumumkan jika pertandingan selanjutnya adalah giliran dari Gemina Seinen. Dan Kit yang mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung pergi meninggalkan Skell dan juga Golden yang saat itu sedang mengobrol. Dan saat Skell ingin mengajak Kit nonton bersama dengan si Golden, ternyata Kit sudah menghilang. Dan hal ini membuat Skell sangat bingung. Tetapi ternyata dia tidak peduli dengan hal itu. Di sisi lainnya, Kit saat ini sudah berubah
ke dalam mode Gemina Seinen, dan dia sudah siap untuk bertanding. Lalu setelah itu pembawa acara pun mulai mengumumkan jika pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Dan di dalam pertandingan ini, yang akan bertanding adalah Gonzalez melawan Gemina Seinen. Di sisi lainnya, Golden yang saat ini ada di bangku penonton, dia pun mulai menganalisa kemampuan dari dua peserta itu. Lalu setelah itu, Golden pun mulai menganalisa kemampuan dari Gonzalez. Dan setelah dia menganalisa kemampuan dari Gonzalez, Golden pun lalu bilang kepada Skell bahwa Gonzalez ini memiliki kemampuan yang sangat terlatih, dan dia juga ternyata adalah seorang tentara veteran. Bahkan menurutnya, senjata-senjata yang digunakan oleh Gonzalez, senjata itu memiliki kualitas yang sangat baik, dan pedang itu terlihat sangat kuat. Dan untuk kekuatan bertarungnya, Gonzalez ini memiliki poin 1364. Bahkan nilai ini membuatnya sangat terkejut, karena angka ini menunjukkan jika Gonzalez adalah petarung yang sangat kuat. Lalu setelah itu, Golden pun mulai menganalisa kemampuan dari Gemina Seinen. Dan saat dia mulai menganalisanya, ternyata hal ini membuatnya sangat terkejut. Karena ternyata Gemina Seinen memiliki kekuatan yang sangat lemah. Bahkan nilai kemampuan dari Gemina Seinen berada di bawah rata-rata dari orang lemah pada umumnya. Dan hal ini membuat Gemina Seinen menjadi orang lemah di antara yang lemah. Bahkan yang membuatnya semakin terkejut lagi adalah karena poin kekuatan bertarung Gemina Seinen hanyalah 3 poin saja. Dan Golden pun lalu bilang kepada Skell bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat ada orang yang memiliki nilai sekecil ini. Dan menurutnya Gemina ini ada di level seorang pecundang. Lalu setelah itu, Golden pun langsung tertawa terbahak-bahak. Karena ternyata Gemina Seinen memiliki poin kekuatan yang sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada seorang bayi. Dan dia sangat yakin jika pemenang dari pertarungan ini adalah Gonzalez. Lalu dengan sangat sombong, Golden pun bilang kepada Skell bahwa sebenarnya mereka tidak perlu menonton pertandingan ini, karena Gemina pasti akan kalah dengan sangat cepat. Dan tidak lama setelah itu, pertandingan pun akhirnya dimulai. Dan saat pertandingan itu dimulai, ternyata orang yang menyerang terlebih dahulu adalah Gonzalez. Dan semua orang yang menonton pertandingan itu, mereka pun sangat yakin jika Gemina itu pasti akan kalah dari Gonzalez. Tetapi ternyata saat Gonzalez menyerang Gemina, tiba-tiba saja Gonzalez langsung terkapar di atas tanah. Dan anehnya lagi Gemina tidak bergerak sedikit pun dari posisinya saat ini. Dan semua penonton yang melihat hal itu, mereka pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Tetapi tidak lama, wasit pun mulai mengumumkan kepada semua orang jika pemenang dari pertandingan ini adalah Gemina Seinen. Dan hal ini membuat semua orang menjadi sangat terguncang. Bahkan semua penonton yang telah bertaruh kepada Gonzalez, mereka pun menjadi sangat menyesal karena mereka telah kalah taruhan. Sedangkan Skell yang melihat pertandingan itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Skell langsung bertanya kepada Golden apa yang sebenarnya telah terjadi dan kenapa Gonzalez bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh Gemina Seinen. Dan Skell dengan sangat kecewa, dia pun lalu bilang kepada Golden bahwa sebenarnya dia telah bertaruh banyak uang untuk Gonzalez karena dia yakin jika Gonzalez pasti akan menang. Tetapi Golden yang telah salah memberikan prediksi kepada Skell, dia pun berusaha untuk menjaga image-nya dan dia bilang kepada Skell bahwa terkadang takdir berkata lain dan apapun bisa terjadi di dalam sebuah pertandingan. Bahkan tanpa rasa bersalah, Golden pun lalu bilang kepada Skell bahwa untuk melihat siapa pemenangnya, maka mereka harus menunggu hasilnya terlebih dahulu. Dan mereka tidak boleh meremehkan seseorang dari penampilannya saja. Tetapi Skell yang mendengar hal itu, dia pun masih merasa sangat kecewa karena dia telah kalah taruhan dan telah kehilangan banyak sekali uang. Sedangkan Golden yang melihat hal itu, dia pun mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Lalu Golden bilang kepada Skell bahwa besok adalah pertandingan ke-6 dan dialah yang akan melawan Gemina pada pertandingan itu. Dan dia yakin jika dia pasti akan menang. Bahkan dengan pedenya, Golden pun bilang kepada Skell jika Skell ingin membayar kerugiannya hari ini,
maka dia harus mempertaruhkan semua uangnya kepada dirinya, karena dia jamin jika dia akan menang. Skell yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi senang kembali, karena dia sangat yakin jika Golden pasti akan mengalahkan Gemina Seinen. Dan setelah pertandingan itu selesai, Kid pun langsung kembali ke kursi penonton dan langsung menemui Skell yang ada di sana. Keesokan harinya, Aneros saat ini sudah berada di kursi penonton. Dan tidak lama setelah itu, Gunton langsung duduk di sebelah Aneros. Lalu Gunton langsung bertanya kepada Aneros, apakah dia datang untuk menonton pertandingan dari Gemina Seinen. Dan Aneros pun langsung mengangguk. Lalu setelah itu, Gunton pun langsung bilang kepada Aneros bahwa dia sangat yakin jika Aneros sebelumnya telah menonton pertandingan babak ketiga yang kemarin saat Gemina Seinen melawan Gonzales. Dan hasil pertandingan itu sangatlah mengejutkan banyak orang, karena ternyata Gonzales dikalahkan oleh Gemina. Lalu Aneros bertanya kepada Gunton, apa pendapat Gunton tentang pertandingan Gemina melawan Gonzales? Dan Gunton pun lalu menjawab. Gunton bilang kepada Aneros bahwa hasil pertandingan kemarin sangatlah mengejutkan, karena awalnya dia sangat yakin jika Gonzales lah yang pasti akan menang. Tetapi ternyata malah Gemina lah yang memenangkan pertandingan. Dan Gunton lalu bilang kepada Aneros bahwa menurutnya Gemina telah menggunakan suatu artefak terlarang, sehingga dia bisa mengalahkan Gonzales. Aneros yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Gunton. Aneros bilang bahwa dia juga tidak menyangka jika Gemina akan menang. Dan kemungkinan apa yang dikhawatirkan oleh Gunton itu ada benarnya. Tetapi saat pertandingan itu, dia sempat melihat jika tangan Gemina bergerak dengan sangat cepat untuk menjatuhkan Gonzales. Tetapi sayangnya pada saat itu, dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Gemina, karena gerakannya sangat sulit untuk dilihat. Bahkan dia saja hanya bisa melihat sedikit dari gerakan tangannya berkat pengalaman bertarungnya selama ini. Dan tidak lama setelah itu, pertandingan pun akhirnya dimulai. Lalu pembawa acara mulai mengumumkan bahwa pertandingan kali ini yang akan bertanding adalah sang legenda yang tidak terkalahkan, yaitu Golden Kinmeki. Dan Golden Kinmeki akan melawan penantang baru, yaitu Gemina Seinen. Di sisi lainnya, Gunton pun lalu memberitahu Aneros. Gunton bilang kepada Aneros bahwa Golden itu adalah orang yang sudah mengikuti banyak sekali pertandingan di banyak negara. Dan Golden Kinmeki tidak pernah kalah sekalipun. Bahkan dia sendiri sudah pernah bertarung melawan Golden Kinmeki sebanyak 3 kali, tetapi dia tidak pernah bisa menang. Aneros yang mendengar hal itu, dia pun lalu memberitahu Gunton. Aneros bilang bahwa sebenarnya dulunya dia pernah bertemu beberapa kali dengan Golden Kinmeki di berbagai turnamen. Tetapi sayangnya saat itu dia tidak pernah bertarung melawan Golden Kinmeki. Dan yang dia tahu bahwa saat Golden Kinmeki mendapatkan lawan yang sangat kuat, dia pasti akan langsung kabur dengan berbagai alasan, sehingga dia tidak akan pernah kalah. Dan Golden hanya akan bertarung dengan orang-orang yang lebih lemah daripada dirinya, sehingga dia akan terus menang. Dan itulah alasan kenapa Golden bisa mendapatkan julukan legenda yang tidak terkalahkan. Tetapi sayangnya Golden Kinmeki tidak menyukai julukan itu, dan malahan dia membuat julukannya sendiri, yaitu Sang Naga Emas yang tidak terkalahkan. Gunton yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat konyol. Tetapi Gunton bilang kepada Aneros bahwa untuk saat ini mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan dari Golden. Dan Aneros juga bilang kepada Gunton bahwa dia juga sangat penasaran dengan kekuatan apa yang dimiliki oleh Golden Kinmeki. Karena selama ini Golden hanya melawan orang-orang yang lebih lemah daripada dirinya. Dan itu artinya tidak ada seorang pun yang pernah melihat Golden bertarung secara serius. Dan bisa dibilang juga, jika kemampuan yang Golden gunakan untuk melawan musuhnya selama ini bukanlah kemampuan yang sebenarnya. Dan yang membuatnya semakin penasaran adalah karena ternyata saat ini Golden tidak kabur saat dia akan melawan Gemina Seinen. Dan itu berarti Golden menganggap jika Gemina adalah orang yang lemah. Karena dia tahu jika Golden itu memiliki mata legenda yang bisa menilai kemampuan dari seseorang. Dan dia yakin jika Golden telah menilai kemampuan dari Gemina, dan nilai Gemina pastilah sangat rendah.
Tetapi jika Gemina berhasil menang dalam pertandingan ini, maka itu artinya Gemina bisa menyamarkan kekuatannya dari mata legenda milik Golden King Meki. Dan hal itu membuktikan jika Gemina adalah orang yang sangat kuat. Gunton yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Aneros. Gunton bilang bahwa di pertandingan kali ini, maka mereka akan mengetahui semuanya, dan pertandingan ini pasti akan sangat seru. Di dalam arena pertandingan saat ini, Golden dan juga Gemina pun akhirnya saling berhadapan. Lalu Golden bilang kepada Gemina bahwa saat ini semua penggemarnya telah berkumpul untuk menonton pertandingan hari ini. Jadi dia harus mengalahkan Gemina dalam sekejap mata. Tetapi Gemina yang mendengar hal itu, dia pun tidak menanggapinya sama sekali. Dan pertandingan pun akhirnya dimulai. Dan saat pertandingan telah dimulai, ternyata orang yang menyerang lebih dulu adalah Golden King Meki. Dan semua orang yang melihat pertandingan itu, mereka pun akhirnya mulai berpikir. Mereka berpikir bahwa Gemina itu pasti akan langsung kalah oleh Golden King Meki. Bahkan Gunton yang menonton pertandingan ini, dia pun beranggapan jika Gemina tidak akan ada kesempatan untuk bisa menghindari serangan dari Golden. Tetapi Aneros, dia malahan terus fokus untuk melihat pertandingan, karena dia sangat yakin bahwa kemungkinan Gemina akan melakukan sesuatu hal. Dan ternyata benar saja, serangan itu pun berhasil dihindari oleh Gemina dengan sangat mudah. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, mereka pun lalu berpikir bahwa serangan itu hanyalah meleset. Tetapi Golden yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia sangat tahu bahwa serangannya telah dihindari. Sedangkan Gunton dan juga Aneros yang telah melihat hal itu, mereka pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Lalu Gunton dengan gugup langsung bertanya kepada Aneros, apakah dia tahu apa yang sedang terjadi. Dan Aneros pun lalu menjelaskan kepada Gunton bahwa sebenarnya serangan dari Golden itu harusnya bisa mengenai leher dari Gemina. Tetapi sebelum serangan itu berhasil mengenai leher Gemina, ternyata Gemina terlihat menggerakkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia merasa pegal. Dan karena itulah serangan dari Golden tidak bisa mengenai leher dari Gemina. Gunton yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena baginya mustahil ada orang yang akan sangat beruntung hanya karena lehernya pegal, dia bisa menghindari serangan yang sangat kuat. Dan Gunton sangat yakin jika ada sesuatu hal yang dirahasiakan oleh Gemina. Tetapi Aneros lalu bilang kepada Gunton bahwa memang itulah yang telah dia lihat. Dan semua itu terjadi dengan sangat cepat. Di sisi lainnya, di dalam arena pertandingan saat ini, setelah Gemina berhasil menghindari serangan dari Golden, Golden pun dengan cepat langsung mencoba untuk mengeluarkan serangan keduanya. Bahkan di sini Golden masih saja meremehkan Gemina dengan bilang kepada Gemina jika Gemina itu adalah orang yang lemah dan hanya memiliki kekuatan sebanyak 3 poin. Dan Golden juga dengan sangat yakin bilang kepada Gemina jika dia akan memberikan balasan kepada Gemina, karena Gemina sudah membuatnya malu di depan banyak orang. Dan karena itulah dia akan menggunakan semua kemampuannya di dalam serangannya kali ini. Dan dia yakin jika Gemina pasti akan mati. Lalu setelah itu, Golden pun langsung mengeluarkan sihir terkuatnya, yaitu sihir tebasan Dewa Naga Emas. Dan dalam sekejap, pedang milik Golden pun langsung mengeluarkan sebuah sihir yang sangat besar, yang bentuknya seperti naga petir berwarna emas. Lalu Golden dengan sangat bangga bilang kepada Gemina. Golden bilang bahwa saat ini poin kekuatan miliknya sebesar 4.300 dan itu cukup untuk membunuh Gemina. Tetapi saat Golden menyerang Gemina menggunakan sihir terkuat miliknya itu, tiba-tiba saja Golden langsung terpental dan jatuh ke tanah, dan dia pun langsung pingsan seketika. Bahkan semua orang yang melihat pertarungan itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Lalu wasit pun mulai mengumumkan bahwa pemenang dari pertandingan kali ini adalah Gemina Senen. Sedangkan Gunton dan juga Aneros yang telah melihat pertandingan kali ini, mereka pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Bahkan mereka tidak bisa percaya jika Gemina bisa mengalahkan Golden King Meki. Dan mereka juga sangat kebingungan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Gemina. Lalu setelah itu,
Aneros pun langsung memberitahu Gunton. Aneros bilang bahwa sebenarnya dia telah melihat pada saat itu jika Gemina terlihat sedang bersin. Dan dia juga telah melihat jika Gemina pada saat itu telah mengeluarkan pedangnya dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah sihir naga milik Golden King Meki sampai sihir itu menjadi hancur. Dan dalam sekejap, Golden pun akhirnya langsung terpental dan pingsan seketika karena serangan balik dari Gemina. Tetapi Gunton yang mendengar hal itu, dia pun tidak percaya sama sekali. Karena menurutnya serangan dari Golden itu adalah serangan yang cukup kuat. Bahkan serangan itu cukup membuatnya sampai ke babak final. Tetapi Aneros langsung membantah hal itu. Aneros bilang kepada Gunton bahwa dia juga mengakui jika serangan dari Golden itu memanglah cukup kuat. Dan jika saja Golden itu adalah orang yang serius, maka mungkin saja Golden King Meki bisa diakui sebagai salah satu kesatria hebat. Tetapi menurutnya, Gemina itu lebih kuat daripada Golden. Gunton yang mendengar hal itu, dia pun masih tidak percaya, dan malahan dia menjadi semakin kesal. Lalu Gunton dengan kesal bilang kepada Aneros bahwa setelah ini dia akan menjadi lawan dari Gemina. Dan dia pasti akan bisa membongkar rahasia apa yang disembunyikan oleh Gemina. Dan setelah pertarungan Gemina melawan Golden telah selesai, akhirnya informasi itu pun mulai menyebar di kalangan para petualang dan juga semua orang yang ada di kerajaan. Dan kebetulan saja hari ini adalah pertandingan antara Gemina melawan Gunton. Dan banyak orang yang percaya jika Gunton pasti bisa mengalahkan Gemina. Tetapi saat pertandingan itu dimulai, ternyata Gunton berhasil dikalahkan oleh Gemina dengan sekali serang saja. Bahkan Gemina tidak terlihat bergerak sama sekali. Dan semua orang yang melihat pertandingan itu, mereka pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Dan seperti biasanya hal itu membuat para penonton menjadi sangat kesal karena mereka sudah kalah taruhan. Lalu saat Gemina ingin pergi meninggalkan arena, dia pun lalu bertemu dengan Aneros, yang saat itu Aneros sudah menunggunya di dalam sebuah lorong. Lalu Aneros bilang kepada Gemina bahwa dia tidak menyangka jika Gemina akan masuk ke babak final, dan sepertinya dia terlalu meremehkan Gemina. Lalu Aneros juga bilang kepada Gemina bahwa minggu depan yang akan menjadi lawan dari Gemina adalah dirinya. Dan Aneros langsung memberikan sebuah peringatan kepada Gemina. Aneros bilang bahwa dia sudah melihat semua gerakan dari Gemina, dan jangan pikir Gemina bisa menang melawannya. Tetapi Gemina yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa diam saja dengan wajah yang terlihat sangat bosan. Dan untuk menambahkan kekerenan dari Gemina, Kid pun lalu memutuskan untuk sedikit memberikan ancaman kepada Aneros. Lalu Gemina dengan sangat dingin bilang kepada Aneros. Gemina bilang bahwa dia akan memberikan sedikit peringatan kepada Aneros. Lalu setelah itu, Gemina pun langsung melepaskan pelindung tangan miliknya. Dan ternyata pelindung tangan itu adalah pemberat. Aneros yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka bahwa selama ini Gemina bertarung dengan menggunakan pemberat. Lalu Gemina dengan sangat cool, dia pun lalu bilang kepada Aneros. Gemina bilang bahwa rantai yang telah menjeratnya selama ini sudah hancur. Dan saat ini sudah waktunya dia untuk serius. Sedangkan Aneros yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.